Dalam sejarah Islam, sangat jarang dikenal sosok pemimpin wanita. Tetapi rupanya ada seorang wanita yang pernah diangkat sebagai sultan. Ia adalah Razia al-Din, atau lebih dikenal dengan nama Razia Sultana. Razia Sultana dikenal sebagai raja wanita pertama yang memimpin Kesultanan Delhi dari tahun 1236 hingga 1240. Di bawah kekuasaannya, Razia mendirikan sekolah, akademi, pusat-pusat penelitian, hingga perpustakaan umum. Razia sangat populer antara lain karena pemikirannya bahwa semangat agama lebih penting daripada yang lain. Selama memimpin, Razia Sultana tidak kalah cakap dari sultan-sultan sebelumnya, yang semuanya adalah laki-laki. Bahkan, ia pernah berada di garis depan medan pertempuran. Berkat kiprahnya, namanya tertulis sebagai sultan wanita pertama dalam sejarah Islam. Razia selalu menolak disebut sebagai sultana atau ratu, karena itu berarti seorang istri atau nyonya seorang sultan. Merasa bahwa apresiasi citra maskulin akan membantunya mempertahankan kerajaannya, Razia selalu berpakaian layaknya pria dan mengenakan sorban, celana, jaket, dan pedang. Penasaran dengan kisahnya? Silahkan tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Akan tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Razia lahir di Budaun tahun 1205. Terlahir sebagai putri dari Syamsuddin Iltutmish dan Kutub Begum. Keluarga Razia sebenarnya bukanlah bangsawan. Bahkan, leluhur mereka berasal dari budak Seljuk Turki. Sang ayah sebenarnya datang ke Delhi sebagai budak di bawah kekuasaan Sultan Kutub al-Din Aibak yang mendirikan fondasi dinasti Mamluk atau dinasti budak. Berkat Aibak, seorang budak bisa memegang jabatan strategis. Sebagai orang kepercayaan Aibak, Iltutmish menunjukkan keberanian dan kejujurannya sehingga mendapat posisi gubernur provinsi. Bahkan, Sultan juga menjodohkannya dengan putrinya, Kutub Begum. Usai wafatnya Aibak, tahta pun diambil oleh putranya, Aram Baks. Meski kompeten menjadi sultan, kepemimpinan Aram ditentang 40 bangsawan Turki yang bergabung dalam kelompok Cihalgani. Mereka pun meminta Iltutmish menggantikan Aram sebagai Sultan Delhi. Sejak itulah, terjadilah pertempuran antara Aram dan Iltutmish. Tahta pun akhirnya dimenangkan Iltutmish di tahun 1211. Karena kepemimpinannya yang gemilang, Syamsuddin Iltutmish di penghujung pemerintahannya pada 1229 dianugerahi gelar dan jubah kehormatan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Seabad kemudian, reputasi Syamsuddin Iltutmish dalam memimpin tertuang dalam catatan perjalanan penjelajah Muslim ternama asal Maroko, Ibnu Battuta. Dalam catatan tersebut, Ibnu Battuta menyebut bahwa Syamsuddin Iltutmish dikenang karena karakternya yang sangat baik dan soleh. Ibnu Battuta juga menulis, sikap adil Syamsuddin Iltutmish ditandai dengan jubahnya yang berwarna merah. Sebagai seorang putri Sultan Delhi, Razia selalu dididik seperti para saudara lelakinya. Ia dilatih perang dan diajarkan keterampilan militer. Sama seperti anak bangsawan lainnya, Razia juga belajar tata kelola negara. Awalnya, keterampilan ini diajarkan agar Razia bisa menjadi istri sekaligus ratu yang baik untuk sang raja. Tak ada yang menyangka kalau dirinya bakal menjadi raja yang sesungguhnya. Beranjak dewasa, ia tidak banyak berinteraksi dengan para wanita di dalam harem, yaitu bangunan khusus wanita yang tidak bisa dimasuki lelaki yang bukan mahramnya. Karena tidak pernah dipaksa mengikuti aturan, Razia tumbuh menjadi perempuan aktif dan pemberani. Alih-alih merias wajahnya, ia justru lebih suka membantu ayahnya mengurus negara. Setelah 25 tahun berkuasa, Iltutmish wafat di tahun 1236. Kematiannya pun memicu kekacauan politik di Kesultanan Delhi. Sementara itu, putra sulungnya, Nasiruddin Mahmud, telah wafat di tahun 1229 ketika memerintah Benggala. Di akhir hayatnya, Sultan menganggap tak ada putranya yang masih hidup pantas jadi raja. Ia pun menunjuk putrinya, Razia, sebagai pewaris tahtanya. Namun, para bangsawan menolak diperintah wanita. Itu sebabnya tahta kerajaan jatuh ke tangan Ruknuddin Firuz, kakak Razia yang masih hidup. Namun alih-alih memerintah, Firuz malah berfoya-foya dan membuat geram para bangsawan. Usai 6 bulan berkuasa, ia dan ibunya dibunuh.
Razia pun diangkat sebagai Sultan wanita Delhi yang pertama. Begitu naik tahta, Razia membuat keputusan mengejutkan. Ia tidak mau lagi memakai baju muslim tradisional untuk wanita, termasuk purdah. Sebagai gantinya, ia memakai pakaian netral yang membuatnya tampak seperti pemimpin laki-laki. Tidak hanya itu, Razia juga menolak gelar sultana. Menurutnya sultana berarti istri atau selir seorang sultan. Ia pun ingin menyandang gelar sultan, terlepas dari dirinya merupakan seorang wanita. Tak peduli dirinya perempuan, Razia tetap berperang di garis depan dan berhasil merebut wilayah. Ia pun sukses mengelola negara dan menjadi salah satu Sultan Delhi terbaik. Di masa pemerintahannya, Razia juga mendirikan sejumlah sekolah, akademi, pusat penelitian, dan perpustakaan umum. Dihianati dan dikudeta. Di masa pemerintahannya, tak sedikit bangsawan malu dipimpin oleh wanita. Salah satu teman masa kecil Razia, Malik Ikhtiaruddin Al-Tunia, berkonspirasi melawannya. Ia membantu saudara lelaki Razia, Muizuddin Bahram Shah, merebut tahta. Usai berjuang mati-matian, Razia mengalami kekalahan menyedihkan. Ia dipenjara di Qila Mubarak di Bathinda. Sementara itu Muizuddin Bahram Shah menyatakan diri sebagai Sultan Delhi. Kemudian di tahun 1240, Al-Tunia menikahi Razia. Ada sejarawan yang berpendapat Razia menikahinya agar tidak dihukum mati. Tetapi ada pula yang berpendapat Al-Tunia memenjarakan Razia lantaran cemburu karena kedekatannya dengan Jamaluddin Yaqut, seorang budak Ethiopia. Mereka berdua pun memutuskan merebut kembali tahta dari saudaranya. Namun Bahram mampu mengalahkan pasangan itu. Razia bersama Al-Tunia pun segera melarikan diri dari Delhi dan keesokan harinya sampai di Kaital. Sayangnya di sanalah mereka dirampok oleh Hindujat dan dibunuh pada 14 Oktober 1240. Sultan wanita pertama pun wafat di usia 35 tahun. Kisah Razia Sultana pun menjadi bukti bahwa pernah ada seorang perempuan muslim yang mampu memimpin negara. Sejak periode Mughal, Razia juga merupakan satu-satunya wanita penguasa kedua sebuah kesultanan secara penuh. Itulah kisah Razia Sultana, pemimpin muslim wanita pertama dalam sejarah Islam. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.